berbeda. Kalau upah itu berbeda, berupa finansial, materi. Tapi kalau masalah derajat itu kemuliaan, lebih pada kemuliaan di sisi Allah. Kan kita kalau udah meninggal kayak gitu kan kembalinya ke Allah. Terus kalau untuk hakikat surga dan neraka itu gimana, Gus? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Iya, itu beliau. Ya itu adalah surga. Neraka itu adalah juga salah satu bagian dari hadiah. Hadiah dari Allah, dan itu juga termasuk makhluk. Kategori ketika dari hamba Allah itu yang mau menjalankan semua perintah-perintahnya dan mengikuti ajaran-ajaran tuntunan dari Nabi, dia akan diberi hadiah namanya surga. Dan apabila itu meninggalkan larang-larangan, meninggalkan larang-larangannya Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, itu akan mendapat pahala neraka. Dan surga neraka itu hak prerogatif Allah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kita persiapkan pertanyaan dari rumah tadi. Yang pertama ini, apakah ibadah yang betul-betul cocok untuk mengenal Allah? Gitu, Gus. Ibadah ya. Afdolul a'malil batinati indallahi bi husnidoni. Jadi amaliyah yang sangat mulia, yang sangat agung menurut Allah adalah berbaik sangka. Ya, berbaik sangka itu kepada Allah dan berbaik sangka terhadap seluruh hambanya. Jadi ketika kita berbaik sangka, tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak mau menimbulkan hati yang rusak seperti itu. Munculnya hati yang rusak itu karena diawali dengan pikiran-pikiran yang selalu negatif. Ya, nonton itu. Jadi husnudzon itu sangat istimewa, berbaik sangka itu. Ya, kula jenengan iki secara tidak langsung ya, secara tidak langsung sering mengingkari atau menafikan janji-janji Allah. Nah, Seperti apa, Gus? janji Allah seperti ini. Allah kan menjanjikan bahwasanya semua makhluk yang di bumi ini akan diberi rezeki. Iya dah. Iya. Terus zaman khawatir mengikuti keinginan nafsu basariahnya. Pada akhirnya malah muncul wujud ketidaksyukuran. Lah tidak syukur itu bentuk dari suudon. Ya, suudon terhadap Allah secara otomatis tanpa disadari. Kalau dalam konteks Islamnya ya kategori kufur itu. Itu amal sangat luar biasa. Amal husnudon itu. Mulai sampai ada ulama arifin menyebutkan aksin ilaman asa ilaika. Api ono marang wong kang gawe Allah marang sira. Jadi awak itu ketika mendapat celaan, hinaan, fitnahan, itu tetep ngapii lah ya angel lagi. Ngono iku akeh Kanjeng Nabi. Pisuwi wong katakanlah, "Cuk, yuk ganti, cuk genti yo." Ya mundak marem kadang. Kene kadare 50, kene cuke mundak 100. Balasnya dua kali lipat. Ketika kita prasangka baik. Karena prasangka baik itu yang dilihat dari unsur hikmah. Nah, seperti temane ngaji rasa. Sebenarnya ngaji rasa itu kan dari hikmah. Melihat sesuatu, memandang sesuatu itu dipandang dari sudut pandang hikmah. Lho carane wong maidu alhamdulillah. Aku gak karo pangeran gak digawe wong sing dadi tukang maidu. Ya, ini kan lebih apa ya? Lebih optimis
Nah itu pertama kali penyucian. Ya itu ketika dereng saged husnudzon Allah, nggih susah. Masya wiridan terus nopo riyadhah sangat susah. Untuk marifat yang murni loh nggih. Billah loh. Bukan hanya mir'ah, bukan hanya sebatas masuk pada alam jabarut saja, tapi lebih pada alam lahutnya, pada alam arasnya, pada alam kurbahnya. Itu diperlukan suatu kemurnian. Ya, itu diawali dengan husnudzon terhadap Allah, dan husnudzon berbaik sangka terhadap Allah, dan berbaik sangka terhadap semua hamba-hambanya. Ini mau ditakoki wong ya. Kategori wong baik sangka gimana? Wong kok kalih wong. Awake dhewe kadang baik sangka, buruk sangka karo makhluk-makhluk kewan. Tengok-tengok diparani kula. Urung-urung sama semuni. Wah, nyacak engko. Padahal belum tentu ya. Nggih. Lha wis udon. Nah, lho niku angel lho memunculkan hal itu. Ini gue jelas cara mangke orang yang seperti itu kok diwehi nuweh, nyuwun sewu. Diwehi nuweh bisa masuk ke alam jabarut. Itu tidak murni. Nah, pada akhirnya nanti seperti iblis. Ya, diwehi kasih predikat alim, diwehi zahid, diwehi makrifat. Ternyata waktu akhir hayatnya dia malah mengingkari perintah Allah. Ya, ini guys, apakah benar sholat 5 waktu itu dikhususkan untuk orang yang belum siap teori atau laku sholat daim? Bukan, jadi itu adalah bagi pemula. Ya, sholat itu salah satu perintah dan wahyu pada baginda Nabi Muhammad. Jadi ketika orang sudah berusia 12 tahun wajib menjalani sholat 5 waktu. Jadi tidak ada kaitannya itu belum siap atau sudah siap. Yang penting udah terbalik gitu. Iya. Dari kecil juga udah sudah diberikan pelajaran dong, mulai kadang TK, PAUD juga jadi pelajaran untuk sholat. Karena zikir kita mungkin bisa muhadasah, ya, kita bisa bercerita, kita bisa sambat tenggene Allah, kita merasa dekat dengan Allah. Ya waktu sholat itu, lalu kita menyebut Allahu Akbar di luar sholat kan kesulitan, gitu. Jadi nggak usah berpikir diterima atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita menjalankan untuk syariat itu, karena itu salah satu tuntunan dari Nabi kita. Karena Nabi kita nggak sampai, itu yang terpenting. Kita ada juga karena beliaunya, kita bisa juga karena beliaunya. Malah meninggalkan itu kan nggak mungkin, karena semua ilmu itu kan dimiliki beliaunya baginda Nabi. Sampai kan Nabi dawuh, anak kanzul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini gedongeng ilmu, Sayyidina Ali lawangi. Jadi secara tidak langsung kita harus melalui tahapan-tahapan itu. Ya, salah terpenting, salah syariat itu tidak boleh ditinggalkan. Lebih seperti kayak proses dari latihan. Iya, itu namanya, kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya ibadah. Ya, walaupun masih mengharap surga, walaupun masih mengharap imbalan, itu tetap dilakukan saja. Dilakukan belajaran. Dan setelah kita istiqomah, ya toh, menjalani itu tanpa adanya perintah, kita bangun daim kita, namanya ubudiyah, yaitu ibadah secara batiniah, dinamakan ubudiyah. Ya, baru ngolah rasa. Itu bentuk aji ning rasa, aji ning diri, dunung marang sing kuwasa kang murba sesa. Maksudnya manunggal rasanya sangat jahil. Orang-orang yang syariat enggak perlu disalahkan, ya memang mereka dalam masa perjalanan. Dan ketika sholat syariat itu golek pahala, ya nggak apa-apa. Dalam fase mencari pahala gitu. Iya, dalam fase mencari pahala, mencari upah. Ibarat orang itu masih mental kuli lah. Lagi nek bayaran ini nggak mudah. Tapi kan itu simbiosis juga. Ada yang bos, ada yang kuli,
ada yang ikhlas. Terus nih guys, ganjaran atau pahala itu kok bisa dihitung parameternya apa Gus? Yang buat orang-orang kayak gitu kan masih ngitung-ngitung kayak gitu loh. Dapat ini Derajat ya. ganjaran. Istilah derajat itu 27 derajat. Itu bukan masalah hitungan. Iya. Itu adalah memang nas kemuliaan bahwasanya ketika orang itu menjalani perintah Allah secara berjamaah. Nah, gitu ya. Orang yang mendapat pahala 27 derajat itu ketika orang itu berjamaah. Lah, keindahan ketika kita berjamaah, kita mau asyarah, kita mau amalah, seperti hanya kita serawung sama teman. Itu maksudnya kalau Kita akan mendapat level derajat gitu. Pasti di antara kita ada yang mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Dan kelebihan kita dilihat oleh teman-teman kita, dan kekurangan kita juga dilihat oleh teman-teman kita. Tidak ada tirai lah. Nah, ketika sudah tidak ada tirai, itulah menjadi derajat kemuliaan. Jadi kita serawung itu tidak bertendensi pada hari ini. Itu namanya derajat. Nah, huruf Allah menentukan huruf 27 derajat. Ya, 27 derajat itu kaitannya itu dengan dua itu diambil. Niki khilafiyah juga, perbedaan pendapat. Dua itu diambil dari langit dan bumi. Ya, unsurnya itu. Lah tujuhnya itu diambil dari tingkatan-tingkatan langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 27 derajat akan mendapatkan derajat dunia dan akhirat seperti itu. Bukan kok kalkulasi. Banyak parameter. Tekan dia wae. Kok ngono kok medhit tenan lho mung 17 wae to. Kok gak 100 derajat pisan ngono lho. Kok 17 gitu. Itu namanya derajat. Kalau upah itu berbeda, berupa finansial, materi. Tapi kalau masalah derajat itu kemuliaan, lebih pada kemuliaan di sisi Allah. Kan kita kalau udah meninggal kayak gitu kan kembalinya ke Allah. Terus kalau untuk hakikat surga dan neraka itu gimana Gus? Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Iya itu beliau. Nah itu adalah surga, neraka itu adalah juga salah satu bagian dari hadiah dari Allah, dan itu juga termasuk makhluk kategori ketika dari hamba Allah itu yang mau menjalankan semua perintah-perintahnya dan mengikuti ajaran-ajaran tuntunan dari Nabi, dia akan diberi hadiah namanya surga. Dan apabila itu meninggalkan larang-larangan, meninggalkan larang-larangannya Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, itu akan mendapat pahala neraka. Dan surga neraka itu hak prerogatif Allah, bukan kita yang menentukan itu. Jadi kita tidak bisa menjustis. Ada sebuah hadis itu banyak amalan di dunia seperti orang ahli surga, tapi ketika Allah menakdirkan sejengkal, Allah menakdirkan ahli neraka, bisa juga. Kata jenengan dijasih seorang wah ahli neraka, kita sejengkal jenengan ilmu Allah, nanti dalam kondisi husnul khotimah, menjadi ahli surga. Kata para sahabat Nabi dulu itu bukan surga neraka itu. Berarti surga neraka itu adanya di alam, bukan di dunia ini. Dunia ada deh, surga dunia ada, surga akhirat ada. Neraka akhirat ada, neraka dunia juga ada. Jadi bukan berarti wis neraka iki koyo wong Jawa ya. Neraka yo ngene iki. Apa itu? Apa yang kita rasakan ini di dunia ini neraka. Ketika kita kalut, gabut, cara bahasanya, yang dianggap neraka. Ya. Itu sebagai bagian dari itu, dari hal yang terkecil, dari unsur neraka. Karena apa? Yun sewu, ketika jalan kalut atau sumpah, itu pasti ada sesuatu yang salah. Pemborosan, ini salah loh. Wah, terus mulai bunyi akhirnya loro. Dan itu juga
karena suatu kesalahan kita. Ya itu kesalahan kita. Nah, kalau kembali pada konteks inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua kembali ke sana. Tapi transitnya alam akhirat ini sebagai apa itu ujroh, ya, sebagai balasan masa kehidupan itu harus ada. Walaupun toh itu ada masanya, uang masuk neraka sesuai ketika dia beramal di neraka di dunia. Maksiatnya apa? Hanya berapa tahun maksiatnya? Ya, nanti di sana juga hanya berapa tahun? Tidak selamanya. Tidak selamanya di neraka. Gitu. Apa surga pun juga begitu? Apa? Enggak selamanya di surga kayak gitu enggak? Surga iya. Tidak selamanya di surga. Hanya nanti kan karena kan akhirat itu tidak kekal. Gitu. Surga neraka juga tidak kekal. Semua kembali pada roh kudus Allah. Nah kalau selamanya di surga ya kekal ya. Allah malah tersaingi no. Wong mukhalafatul khawadisi kok. Allah itu berbeda dengan makhluknya kok. Berbeda dengan hal yang baru kok. Nah, surga neraka hal yang baru. Ciptaan Allah. Nah, akan tetapi ini ada hak, ada wasdu, ada ketentuan Allah lah. Allah nggak surga neraka itu abadi nggih saged mawon. Tapi kan menyalahi aturan Allah sendiri ketika seperti itu kan. Allah wujud bidang bakok mukhalafatul khawadis. Tetap tidak ada abadi. Yang abadi hanya Allah. Kembali lagi pada Allah. Terus surga transit. Iya kalau kita perbuatan kita di dunia baik atau buruk gitu. Iya gitu loh. Adanya di situ. Bukan tempat kembali. Besok Allah pasti ngapi pada kembali ke surga. Banyak sahabat aja nggak mau di surga kok. Nggak mau. Jadi saya di surga. Saya lebih asik denganmu. Ya seperti itu. Hadiah surga. Bukan tujuan.